Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah. Inni awraka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Inni awraka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Falamma ra'a
asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Mangawihane ka ayat 74. Ci 2 3. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni awraka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa id, dan ketika, ingatlah ketika qala, berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
liabihi kepada ayahnya Azar. Ada riwayat dari Ibnu Abbas katanya nama ayahnya bukan Azar tapi Tarikh. Tentu yang lebih kuat adalah Al-Quran. Jadi Quran beda jeung data sejarah atau data di Bible. Di Alkitab orang Kristen Yahudi salah berarti kitab nu itu. Jelas disebut ayahnya Azar. Mungkin ini katanya ayah di sini paman ente abihi menyejelah si bapakna. Atatakhidu apakah kamu membuat asnaman berhala-berhala alihah sebagai Tuhan? Masa ya protes. Bapaknya yang memahat, bapaknya yang membuat, lalu pahatannya itu dijadikan Tuhan. Aneh. Ini Ibrahim sejak kecil sudah kritis seperti ini. Dan memang para nabi itu semuanya hanif ya, dari sejak kecil agamanya sudah lurus, tidak pernah musyrik hanif itu. Meskipun belum mendapatkan wahyu. Ini sesungguhnya aku araka melihat kamu wa qaumaka dan kaum kamu fi dhalalim mubin ada dalam kesesatan yang nyata. Ini pelajarannya adalah keberanian seorang anak untuk mengatakan secara terus terang kebenaran. Dan ini susah ya. Bahkan anak-anak nyaho bener jeung salah oge belum ya. Kalaupun ada tahu benar, kebanyakan gak berani mengungkapkan, gak berani berterus terang. Termasuk di sini usianya usia remaja, usia remaja sudah peduli dengan masyarakat dan berani mengkritik masyarakat. Ada usia remaja bodak ayeuna mah kritikeun masyarakat. Boro-boro ngritik masyarakat maranehna oge kritikeun. Wa kadzalika dan demikianlah nuri kami memperlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Malakut itu dari malak, malak itu kerajaan raja. Malakut berarti kekuasaan ya, malak mulkun itu kekuasaan. Kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim sejak awal sudah faham ini langit yang istimewa dengan bintang, bulan, matahari, bumi yang sangat istimewa dengan gunungnya, pepohonannya, hewannya, hujan, dan semua yang dihasilkan, sayur-sayurannya, buah-buahannya. Ini semua adalah ciptaan dari Sang Maha Kuasa, bukan ciptaan dari sesama yang diciptakan. Nabi Ibrahim ini seorang yang sudah paham mana makhluk, mana khalik. Bahwa Allah itu bukan sesuatu yang wujudnya ciptaan. Kalau ada yang terwujud dalam ciptaan, bungkelekan, itu bukan pencipta. Itu berarti yang diciptakan. Pencipta itu harus yang di luar batas yang diciptakan. Ya, harus lebih istimewa dari yang diciptakan. Di dalam surat Al-Mumtahanah kemudian Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, aku akan memohonkan ampunan untuk kamu ya. Tapi istighfarnya itu selama hidup ayahnya.
Di surat At-Taubah dijelaskan falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah. Sesudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah. Apa dimaksud jelas musuh Allah? Para ulama menjelaskan mati dalam keadaan kafir. Maka tabarra'a min, Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, sudah tidak mendoakan lagi. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Di ayat sebelumnya kan dijelaskan maka nalil ladzina lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak boleh, haram, nabi dan orang-orang beriman mengistighfarkan orang-orang musyrik meskipun mereka keluarga. Nah, gimana nih komprominya? Komprominya boleh mendoakan keluarga yang masih kafir selama mereka hidupnya agar mereka masuk Islam. Ya kan, mendoakan ampunan itu artinya masuk Islam kan, ampunan datangnya dengan Islam, dengan tauhid. Tapi kalau dia sampai mati dalam keadaan kafir, sudah jangan mendoakan lagi. Kau mau sholat jenazah kan kafir nggak boleh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Tidak boleh menyolatkan, tidak boleh mendoakan di atas kuburannya. Antergen balik ke langsung. Haram. Kemudian Allah menceritakan dialog Nabi Ibrahim dengan umatnya. Tadi kan dialog dengan ayahnya. Masa berhala dijadikan Tuhan. Nah, sekarang Nabi Ibrahim berdialog dengan umatnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Nabi Ibrahim hidupnya di Babilonia, Mesopotamia, daerah Irak, orang Dinya. Dan memang peradaban Babilonia, Mesopotamia cukup maju. Negara maju, menaya namanya bangsa-bangsa barat. Tapi mereka menyembah berhala. Ada yang menyembah bintang, matahari, bulan, sampai sekarang. Ya. Di mana-mana yang namanya peradaban manusia sesat, menyembah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari, ya, atau berhala gitu. Jika di orang mana Sunda Wiwitan nyembahnya nyembah panon poe, nyembah matahari. Falamma, maka ketika jannah itu menutupi, jin teh teka tingali tertutupi. Majnun teh nugelo karena tertutupi akalnya. Alaihi, kepadanya al-lailu malam. Ro'a, dia melihat kaukaban, satu bintang yang terang. Apakah ini bintang kejora atau bintang yang lainnya? Qala hadza rabbi, lalu kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Falamma, tapi ketika afala, arti asal afala pergi. Qala, maksudnya terbenam. La uhibbul afilin, aku tidak menyukai hal-hal yang pergi. Masa ada Tuhan pergi? Falamma ra'al qamar, ketika dia melihat bulan bazighon, terbit, muncul, qala, Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma, maka ketika afala, bulan itu hilang. Qala, kata Nabi Ibrahim, lain, sungguh jika lam yahdini, tidak memberiku hidayah, Rabbi, Robku, lakunanna, pasti keadaanku, minal qaumil dhalin, termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa, lalu ketika Ibrahim melihat matahari bazighatan, terbit,
kan bintang heulanya, bintang itu kan sekilas, kemudian muncul bulan agak malam, udah bulan kan pergi siang matahari. Hada Rabbi, oh ini Tuhanku, hada akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, tapi ketika matahari itu menghilang, terbenam, qala, kata Nabi Ibrahim, ya qaumi, wahai kaumku, inni bariun, sungguh aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian persekutukan, kalian sembah selain Allah. Inni wajjahtu wajhiya, sungguh aku menghadapkan wajahku, lilladzi, kepada zat yang fatoras samawati wal ardo, menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, ya, bukan ke bulan, bintang, matahari, tapi yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Hanifan, dengan lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jangan menganggap di sini Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Yang benar, kata Imam Ibnu Katsir, wal haqqu anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqamu nadhiran liqaumihi, berdialog, sedang munazarah dengan kaumnya. Yang bahasa Sunda itu ngahaminan. Ini menyembah apa? Bulan. Gimana bulan teh? Ya bulan ini Tuhan kita. Oh gitu ya, gitu ya. Emang tadi lain nggak benar ke? Ngahaminan teh. Mengikuti dulu alur logika mereka. Tapi ketika ternyata ada celah untuk menyesatkannya, maka Nabi Ibrahim masuk gitu. Kayak istidraj. Oh gitunya. Gini. Nah gitunya bahasa Sunda. Gini kieu. Menjadi liar. Tapi kalau belum apa-apa langsung hantam, wah nggak bisa. Ini boleh dijadikan metode dakwah. Ya, boleh kita berbaur dulu dalam dakwah. Contoh dai-dai nu dikirim ke Papua, nu dikirim ke Manado, terutama di Papua, di pedalaman, di Sulawesi, di Kalimantan. Ngeluweh lah, ikuti logika mereka dulu. Tapi lalu nanti kita masuk dikit-dikit. Masa Tuhan begini, masa Tuhan begitu. Itu munazarah. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi Ibrahim itu, Nabi itu semuanya hanif. Hanif itu nggak mungkin pernah musyrik. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim, ini Tuhanku, itu untuk munadzarah dengan kaumnya. Bukan berarti betul Nabi Ibrahim pernah menyembah bulan, pernah menyembah bintang, pernah menyembah matahari. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim sejak kecilnya sudah protes ke ayahnya. Kenapa menyembah benda, menyembah sesuatu yang diciptakan, yang terlihat tuhir. Dan masa kemudian Nabi Ibrahim sudah protes yang musyrik, tapi kemudian Ibrahim menjadi musyrik. Yang ketiga, argumentasinya, Nabi Ibrahim di kaumnya itu tidak ada yang menyembah bulan, bintang, matahari. Menyembahnya menyembah berhala, yang kemudian nanti di masa mudanya Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhala-berhala yang ada di gereja, di kuil yang paling besar, dan menyisakan patung yang paling besar tidak dihancurkan. Ini kisahnya kan kita semua sudah tahu, bahwa ketika ditanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu min kanu yantikun. Bukan, ini nih yang menghancurkannya nih berhala yang paling besar.
Tanya aja tuh tuan-tuannya. Kalau memang mereka bisa ngomong. Nah kan? Nabi Ibrahim bukan berbohong, tapi Nabi Ibrahim sedang munazarah, ya, sedang berdialog. Jadi mengikuti logika mereka dulu. Ya, sama di sini juga. Kan faroja'u ila anfusih. Mereka kemudian merenung pada diri mereka sendiri. Lalu pada ngomong, innakum antumudz zalim. Iya ya. Kok kita menyembah yang tidak bisa ngomong, tidak bisa memberikan apa-apa, tapi ya, summa nukisu ala ru'usihim, dari hati pindah ke kepala. Kepala mah mikir, nafsu, ya, orientasi duniawi. Laqad alimta ma haulai yang tikun. Kamu baru tahu ya bahwa memang mereka nggak bisa ngomong. Hariku bakar dia. Jadi ketika mereka merenung pada jiwanya, angpusihi, mereka sadar. Tapi nalika balik ka dieu, nah ieu mah rada liar, nya otak mah akal mah. Dak teu dijamin pintar jadi soleh. Kemudian mereka membantah Nabi Ibrahim. Dan sesudah itu kan dibakar, tidak mempan, baru diusir. Nah, ketika diusir, Nabi Ibrahim menggembara dari Irak sampai Mesir, ya. Dan saat itu sudah menikah. Ketika menikah sampai ke Mesir pun dialog dengan Firaun, ya, banyak. Itu sudah ada dalam keadaan bertauhid. Jadi ini dialog dengan penyembah bulan, bintang, matahari, ini sudah hijrah dari kaumnya. Sampai nanti Nabi Ibrahim wafat di daerah Palestina, ya, kembali ke tanah Syam. Tanah yang diberkahi dari Mesir lalu kemudian ke Syam, teh Palestina. Ayeuna kuburanna masih aya di Hebron di tepi barat. Nah, jadi Nabi Ibrahim berdialog seperti ini, Nabi Ibrahim sudah lulus dari ujian dibakar. Nah, dibakar kan berarti siap mati. Nabi Ibrahim kan nggak tahu bakal selamat. Siap mati demi memperjuangkan tauhid. Masa sesudah itu kemudian murtad? Mustahil. Dan yang paling jelas, Nabi itu termasuk Nabi Muhammad SAW gak mungkin pernah mengalami musyrik. Maka sangat salah kalau ada yang menjelaskan. Saya juga dulu ketika diniyah ada guru yang menjelaskan, tapi dah lain orang dia guruna. Ieu teh cenah Nabi mencari Tuhan. Teka harti bahwa keur leutik teka harti aku Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Apa Nabi mah tuh dibimbing ku wahyu gitu. Tapi da teu wani protes da budak keneh, ya. Kelas 3, kelas 2 didongengkeun Nabi Ibrahim. Dan pernah juga mendengar sekilas aya mubalik ngajelaseun kieu kurang tepat. Ya, yang paling tepat ini Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan umatnya. Dan boleh kita berdialog seperti ini, tapi bukan untuk membenarkan, cuma untuk masuk ke dalam logika mereka, lalu kemudian membalikkan bahwa itu semua tidak benar. Ini bukan tipu muslihat, ini munadharah atau istilahnya mudarah. Persis sama ketika Nabi Ibrahim tadi ditanya siapa yang menghancurkan itu patung yang paling besar. Termasuk nanti ketika ditanya ini siapa? Ini saudara saya. Dan Nabi Ibrahim sudah bilang sebelumnya ke istrinya, nanti kalau Fir'aun nanya, saya akan jawab, kamu saudara saya. Karena setahu saya tidak ada yang beriman di muka bumi ini selain saya dan kamu. Sampai begitu kan. Dan kalau dijawab istri, pasti langsung dirampas. Kalau dijawab saudara, berarti kan ada hubungan kakak adik. Nah, hal-hal seperti ini sekali lagi tidak boleh kita punya keyakinan bahwa Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, melainkan
sedang berdialog dengan umatnya untuk membuka cakrawala pemikiran mereka, mana yang layak dijadikan Tuhan dan mana yang sebetulnya tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.